Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani dari program studi akuntansi. Pada kesempatan UTS kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang analisis laporan keuangan. Presentasi ini akan membahas tiga hal utama, yaitu yang pertama apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan, kedua bagaimana cara menganalisis laporan keuangan, dan ketiga rasio-rasio apa saja yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Semoga penjelasan saya bisa memberikan gambaran yang jelas dan runtut mengenai topik ini. Oke. Dan di slide ini saya mulai dulu dari pengertian analisis laporan keuangan. Secara sederhana, analisis laporan keuangan adalah proses mengolah dan membaca angka-angka yang ada di laporan keuangan, supaya kita bisa menilai kondisi dan kinerja keuangan sebuah perusahaan. Jadi, bukan cuma melihat angka kas, penjualan, atau laba, tapi mencoba memahami apakah perusahaan ini sehat, bagaimana prospeknya, dan secara risiko apa saja yang akan dihadapi. Gitu. Ini penting untuk banyak pihak seperti manajemen, kreditur, investor, maupun pihak lain yang berkepentingan. Intinya membantu keputusan bisnis jadi lebih rasional dan tidak sekedar berdasarkan feeling. Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi dan performa keuangan perusahaan secara menyeluruh. Melalui analisis ini kita bisa menilai apakah perusahaan efektif menghasilkan laba, efisien efisien menggunakan aset, dan mampu memenuhi kewajiban. Selain itu, analisis bertujuan melihat risiko, kelemahan, serta potensi yang bisa dikembangkan. Kita lanjut. Bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan? Supaya bisa melakukan analisis, kita tentu perlu tahu dulu laporan keuangan apa saja yang digunakan. Secara umum ada beberapa laporan utama. Yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini kita bisa melihat aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi yang menggambarkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu yang berakhir pada laba atau rugi. Yang ketiga adalah laporan arus kas yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar baik dari aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Selain itu, ada juga laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan rincian kebijakan dan angka-angka penting. Semua laporan ini menjadi dasar sebelum kita masuk ke teknik analisis lebih lanjut. Oke, di slide ini saya jelaskan secara singkat tahapan melakukan analisis laporan keuangan. Tahap pertama, kita mengumpulkan dan memahami laporan keuangan untuk beberapa periode, bukan hanya 1 tahun. Hal ini penting untuk melihat kecenderungan atau tren. Tahap kedua, kita melakukan pengelompokan dan perbandingan angka, misalnya membandingkan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, atau dengan perusahaan lain yang sejenis, seperti itu. Yang ketiga, kita menerapkan alat-alat analisis seperti horizontal, analisis vertikal, dan analisis rasio. Tahap terakhir, kita melakukan interpretasi, yaitu menarik kesimpulan dari hasil perhitungan. Dari sini kita bisa menjawab apakah kondisi perusahaan itu membaik, stagnan, atau memburuk, dan apa faktor yang paling berpengaruh. Berikutnya, salah satu teknik yang sering digunakan adalah analisis horizontal atau biasa disebut juga analisis time series. Kenapa disebut time series? Karena teknik ini membandingkan angka laporan keuangan antar tahun sehingga kita bisa melihat tren naik, turun, atau stagnan. Dari sini kita bisa mencari penyebab perubahan, misalnya penjualan naik tapi laba turun, berarti kemungkinan beban meningkat. Analisis horizontal ini juga membantu kita memeriksa apakah perkembangan perusahaan masuk kategori stabil, meningkat, atau justru memburuk. Oke, lanjut kita ke analisis vertikal. Kalau analisis horizontal fokus pada perubahan antar tahun, analisis vertikal fokus pada komposisi dalam satu periode. Di sini setiap akun dinyatakan dalam presentasi dari total. Misalnya presentasi beban terhadap penjualan atau presentasi persediaan terhadap total aset. Analisis ini memudahkan kita membaca struktur keuangan dan membandingkan perusahaan yang ukurannya berbeda. Nah, kalau analisis cross-sectional dilakukan dengan membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan rata-rata industri. Teori ini berguna untuk menjawab apakah perusahaan sudah lebih baik, rata-rata, atau tertinggal dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi hasil analisis tidak hanya berbicara soal absolut, tapi juga posisi kompetitif.
Oke. Oke, kita masuk ke rasio-rasio keuangan dimulai dari rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Contohnya current rasio dan quick ratio. Jika rasio likuiditas terlalu rendah, perusahaan bisa kesulitan membayar utang. Tapi kalau terlalu tinggi, artinya aset lancar terlalu banyak menganggur dan tidak diputar secara efektif. Jadi likuiditas yang baik adalah yang seimbang. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Contohnya debt to equity ratio. Rasio yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang. Resiko lebih tinggi, tapi return bisa lebih besar. Artinya, rasio solvabilitas harus dianalisis dengan mempertimbangkan karakter bisnis dan strategi perusahaan. Rasio aktivitas ini mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Contohnya total aset turnover, semakin tinggi rasionya, semakin efektif aset digunakan. Kalau rasio aktivitas rendah, berarti banyak dana tertahan di aset namun tidak menghasilkan pendapatan. Ini sering menjadi dasar evaluasi manajemen operasional. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Contohnya net profit margin, ROA, ROE. Nah, biasanya profitabilitas tinggi berarti mampu menciptakan nilai dari penjualan aset maupun modal pemilik. Nah, biasanya ini yang menjadi perhatian utama investor. Lanjut ke oke. Setelah semua perhitungan dilakukan, langkah penting berikutnya adalah interpretasi. Angka-angka rasio, tren, dan presentasi nggak ada artinya kalau tidak diinterpretasikan. Misalnya, kalau current rasio turun dari tahun ke tahun, kita perlu bertanya, apakah karena utang lancarnya naik terlalu cepat atau karena aktiva lancar turun, gitu. Kalau rasio profitabilitas menurun, apakah karena beban usaha naik, harga pokok penjualan meningkat, atau penjualan justru menurun? Nah, interpretasi ini yang tepat akan membantu manajemen menentukan tindakan, misalnya efisiensi biaya, peninjauan struktur modal, atau perbaikan kebijakan kredit. Jadi, analisis laporan keuangan bukan berhenti di hitung-hitungan saja, tapi harus diikuti dengan pemahaman dan rekomendasi. Baik, sebagai kesimpulan, analisis laporan keuangan adalah proses yang sangat penting untuk memahami kondisi dan kinerja perusahaan. Melalui analisis ini, kita bisa menjawab 3 hal utama yang menjadi fokus UTS kali ini. Yang pertama, kita mengetahui apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan, yaitu penilaian atas kinerja, resiko, dan prospek perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Yang kedua, kita belajar bagaimana melakukan analisis laporan keuangan mulai dari tahapan membaca laporan, melakukan analisis horizontal, vertikal, cross-seksional, hingga menggunakan berbagai rasio. Dan yang ketiga, kita mengenal jenis-jenis rasio yang digunakan, seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Semoga penjelasan saya bisa memberikan gambaran yang jelas dan runtut. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan juga teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.